Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 6. Mudah-mudahan kalian semua sehat, tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar PAI ya. Namun sebelumnya mari kita dengarkan bersama-sama surat yang akan Bapak perdengarkan kepada kita semua. Mohon konsentrasi dan dengarkan dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfush فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Sadaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na. Anak-anakku yang Bapak cintai, pada kesempatan ini insyaallah kita akan belajar mengenai tentang hari akhir atau hari kiamat. Sebagaimana surah yang tadi kita dengarkan, yakni surah Al-Qari'ah ya, menjelaskan bagaimana ya kejadian pada hari kiamat itu. Begitu dahsyat, begitu luar biasa. Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas apa itu hari kiamat ya. Bisa kita saksikan di layar bahwa hari kiamat itu adalah peristiwa di mana hancurnya seluruh alam semesta. Hancur luluh ya, dan semua makhluk yang ada di dalamnya akan mati. Yang namanya makhluk pada hari itu akan mati ya. Tidak ada orang atau makhluk Allah yang akan selamat daripada hari kiamat nanti. Kemanapun mereka sembunyi, dimanapun mereka sembunyi, maka tetap saja mereka tidak akan selamat ya dari hari kiamat. Nah, hari kiamat itu ditandai dengan bunyi trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Jadi kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, tidak ada yang mengetahui kapan akan terjadi hari kiamat. Termasuk Nabi. Nabi pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Nah, sebagai salah satu pelajaran bagi kita, ketika Nabi satu ketika didatangi oleh malaikat Jibril ya, yang menjelma sebagai manusia, Rasul ditanya oleh malaikat Jibril itu, "Wahai Nabi, kapan terjadinya hari kiamat?" Maka Nabi menjawab, "Orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya." Artinya Nabi tidak tahu kapan terjadi hari kiamat itu. Jadi bohong ya, jangan kita percaya kepada orang yang mengatakan akan terjadi hari kiamat pada tahun 2000 sekian.
pada hari anu dan lain sebagainya. Jangan pernah kita percaya, karena ya tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat itu terjadi. Namun ini perlu kita perhatikan, kita harus percaya dan yakin, ya, seyakin-yakinnya bahwa hari kiamat pasti akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Sekali lagi, walaupun kita tidak tahu kapan akan terjadi hari kiamat, tetapi kita harus yakin, harus percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai, pada hari kiamat nanti atau pada hari akhir, seluruh manusia akan diwafatkan oleh Allah, akan meninggal dunia seluruhnya. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang akan hidup. Ya, makhluk Allah itu selain manusia ada hewan, ada tumbuhan, dan semua ciptaan Allah itu adalah makhluk. Semua akan mati, semua akan hancur rata dengan tanah. Ya. Kemudian manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan kelak di padang mahsyar. Setelah semua wafat, ya, meninggal dunia, maka oleh Allah akan dibangkitkan dan dikumpulkan di satu tempat yang namanya padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar ini seluruh manusia akan dimintai pertanggungan jawab atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Jadi ketika seluruh manusia diwafatkan, kemudian dibangkitkan kembali dan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, kemudian mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah diperbuat selama hidup di dunia. Maka jika mereka yang selalu beramal soleh ketika hidup di dunia, ia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Tetapi jika manusia itu ketika hidup di dunianya selalu berbuat salah, selalu berbuat dosa, selalu bermaksiat kepada Allah, maka ia pun akan mendapatkan balasan yang setimpal dari apa yang telah ia perbuat. Nah, anak-anakku, di padang mahsyar manusia itu akan memikirkan dirinya masing-masing, hukumankah ataukah kenikmatan yang akan dia diterima atas amal perbuatan yang selama ini dilakukan di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau justru menyedihkan? Nah, ini tergantung dari amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Apakah amal kebaikan lebih berat daripada amal keburukan? Nanti ada yaumul mizan, ya, di mana pada hari itu amal perbuatan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana amal yang paling berat? Apakah amal baiknya yang berat atau justru amal buruknya yang lebih berat? Nah, jika amalan kebaikan lebih banyak, maka balasannya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan akan menanti kita. Jika amal keburukan itu lebih banyak, maka balasannya adalah neraka yang mengerikan telah menanti kita. Nah, peristiwa hari akhir atau hari kiamat ini telah disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah yang tadi di awal kita dengarkan. Ya, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah.
Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Anak-anakku, mudah-mudahan kalian hafal surah ini ya. Untuk menjaga hafalan surat-surat yang telah kita hafal, untuk menjaganya kita baca ya. Di dalam sholat setelah Al-Fatihah kita baca surah-surah yang kita hafal, termasuk surah Al-Qari'ah. Baik anak-anakku, sekarang kita masuk kepada macam-macam hari kiamat. Hari kiamat itu paling tidak terbagi ke dalam dua. Ada yang disebut kiamat sukro atau kiamat kecil, dan yang kedua disebut kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, apa itu kiamat sugro dan kiamat kubro? Mari kita saksikan ya, kita lihat bacaan yang ada di layar kita masing-masing. Pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Tahukah kalian apa kiamat sugro atau kiamat kecil itu? Nah, kiamat sugro ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah, atau banjir bandang. Ya, artinya kiamat sugro ini adalah segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini yang mengakibatkan banyak memakan korban. Seperti dulu ya, terkejadian tsunami di Aceh, banyak menelan korban ya, bahkan harta benda ya, itu termasuk kiamat sugro ya. Kemudian gunung meletus, tsunami, banjir bandang, air bah, itu termasuk kiamat kecil atau kiamat sugro. Nah, kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas muka bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja. Contoh seperti kematian seseorang, maka itu dikatakan kiamat sugro, kiamat kecil. Bisa terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Nah, jika ada seseorang meninggal dunia, berarti dia sudah mengalami kiamat sugro, kiamat kecil bagi dirinya. Nah, misalnya contoh yang lain, berkendaraan tidak hati-hati sehingga kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali ya, menebang pohon dengan sembarangan ya, kemudian menebang pohon tanpa izin ya, sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor ya, serta membuang sampah sembarangan di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Nah, biasanya kiamat sugro ini dikaitkan dengan perilaku manusia itu sendiri. Allah mengatakan ya, zoharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, telah nampak kerusakan di lautan, di darat, di udara, itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang serakah. Ya, terjadinya banjir ya, karena di gunung pohon-pohon sudah ditebang secara liar ya, diambilin tuh semua pohon-pohon sebagai penahan air, penopang air, sehingga terjadi longsor, banjir. Itu disebabkan oleh tangan manusia. Nah, itu juga termasuk ke dalam kiamat sugro.
Nah, kemudian yang kedua adalah kiamat kubro, kiamat besar. Nah, kiamat kubro ini atau kiamat besar adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, planet-planet lainnya, semua hancur luluh lantah. Ya, bumi ini rata dengan tanah, tidak ada yang tersisa. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan di dalam surah Al-Zalzalah yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kelak di hari akhir, setelah alam semesta ini dihancurkan luluh lantah rata dengan tanah, ya, manusia dibangkitkan kembali oleh Allah dari alam kuburnya. Nah, kemudian kiamat kubro lebih dahsyat dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Ini kalau kiamat kubro itu lebih dahsyat, ya, dibandingkan dengan banjir, dibandingkan dengan gunung meletus, dibandingkan dengan banjir bandang. Kiamat kubro ini lebih dahsyat. Kita tidak bisa bayangkan, matahari, planet, bulan semua beradu, ya. Kemudian air laut tumpah ke daratan, gunung meletus. Tidak ada tempat kita untuk berlari dari kiamat kubro ini. Semua wafat, dan setelah wafat oleh Allah akan dibangkitkan kembali. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak diberitahu seperti yang Bapak tadi jelaskan di awal, kapan akan terjadi hari kiamat. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Maka Nabi tidak bisa menjawab, karena Nabi pun tidak tahu. Bahkan malaikat pun tidak tahu kapan akan terjadi hari kiamat. Allah sajalah yang hanya mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai, untuk sementara penjelasan tentang hari kiamat Bapak cukupkan sekian. Nanti insya Allah kita akan membahas pada pertemuan berikutnya mengenai tanda-tanda hari kiamat itu apa saja, ya. Kemudian apa saja yang harus kita persiapkan ketika menghadapi hari kiamat. Yang jelas, mudah-mudahan kita sebagai orang-orang muslim harus yakin, ya, seyakin-yakinnya bahwa hari kiamat itu pasti akan datang, dan kita harus mempersiapkan dari sekarang dengan amal soleh kita, agar ketika kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar, kita akan ditimbang amal baiknya, mudah-mudahan lebih berat dari amal buruknya. Nah, anak-anakku, sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan belajar seperti biasa. Kita akan bertemu di sekolah, insya Allah. Kita berdoa mudah-mudahan Allah segera menghilangkan wabah atau virus corona yang sedang melanda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.